Dunia tuh berpikir bahwa siapa yang menang adalah yang kuat, yang kaya, yang punya privilege, yang punya keunggulan. Dunia mengatakan harus jahat loh, harus bisa kejam loh supaya kita itu gak ditindas, supaya kita bisa menang. Ya kalau perlu kau makan sekalian, intinya supaya kau bisa menang. Kalau kamu mau pintar ya mesti kaya supaya kau bisa sekolah jauh dan seterusnya. Pandangannya gini sudah mempengaruhi manusia kebanyakan. Dan ternyata waktu saya baca di kitab Hakim-Hakim, di zaman Gideon itu juga sudah terjadi pemikiran yang seperti ini. Jadi Gideon waktu itu mengalami sebuah kejadian di mana dia itu takut. Dia merasa dia nggak bisa, dia nggak mampu karena penjajahan yang dilakukan oleh musuhnya. Kemudian saya coba baca di Hakim-Hakim 6, saya mendapati ternyata kejadian yang saya jelaskan tadi itu, yang menang tuh harus yang kuat, kalau kecil, kalau muda tuh nggak diperhitungkan dan lain sebagainya. Itu sudah terjadi sejak zaman dulu. Hakim-Hakim 6 ayat 14 sampai 16. 3 ayat ini saya bacakan. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tetapi jawab Gideon kepada Tuhan. Ah Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye. Dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau. Sebab itu engkau akan memukul kepala orang Midian itu sampai habis. Coba kita lihat ayat 15. Dia berkata apa? Ah Tuhanku, dengan apakah aku selamatkan orang Israel? Ketahui, kaumku itu kaum paling kecil di antara suku Manasye. Ini kalau kita tarik lebih jauh, Anda harus tahu, suku Manasye juga salah satu suku yang paling kecil. Suku yang gede itu Yehuda. Tapi Manasye itu kecil, jumlahnya gak banyak. Udah sukunya kecil, dia bilang kaumnya dalam suku yang kecil ini adalah yang paling kecil. Itu kecil di antara yang paling kecil. Kecil banget. Terus dia tambahin lagi apa itu? Dan aku pun seorang yang paling muda. Gideon merasa gak mampu karena dia berpikir bahwa dia kecil, dia muda. Tanpa disadari, pandangan seperti inilah yang tinggal dan mempengaruhi pikiran kita. Kita merasa bisa kalau kita punya duit. Kita merasa bisa kalau kita lulusan mana. Kita baru merasa percaya diri dan merasa bisa. Itu karena seperti yang pandangan orang lain memandang kita. Misal nih, kita mau sekolah luar negeri, gitu ya. Orang lain bilang, papamu banyak duit, pasti kamu bisa berangkat lah. Itu kayak pola pikir yang sudah gampang dipikirkan. Tapi, sebaliknya, begitu orang tuanya struggle dalam keuangan, terus langsung orang lain bilang, udahlah kamu di sini aja, kasihan papamu. Sulit, nanti. Pola pikirnya gitu. Seakan-akan menjadi sebuah kebiasaan. Yang kecil, yang gak mampu, yang muda, semua itu gak kompeten. Kalau kamu ingin menang, harus punya titik tertentu dulu. Sukunya harus besar. Harus tua dulu. Saya waktu baca ini ya, saya tuh juga ketawa-ketawa kecil sih. Kita tuh hamba-hamba Tuhan di KMS tuh juga seringkali dipandang rendah juga demikian. Dari saya umur 20-an, saya tuh jadi pendeta. Jadi pendetanya dari anak-anak SMP, SMA dulu. Kemudian anak kuliah. Ketemu sama orang tua jemaat. Tahu nggak? Mamanya dari luar pulau, papanya dari luar pulau gitu ya. Karena saya mengembalakan satu kampus yang cukup besar di Surabaya. Tiba-tiba mama papanya datang lihat saya. Loh ini gembalamu gitu. Terus saya untung saya gak godain balik. Loh iya kenapa gitu. Saya untung masih tahu lah behave lah ya.
sopan gitu ya. Terus anaknya bilang, iya ma ini gembalaku. Kalimat berikutnya yang ngomong apa? Biasanya keluar apa? Sek muda ya. Itu jadi pola pikir. Kok Philip awal kali juga melayani untuk umur 20-an. Makanya ada buku namanya Before 30. Itu yang untuk di dunia pengembalaan gereja, kamu itu anak kecil. Gitu ya. Kita anak muda gak boleh merasa sok. Kalau digituin, jangan bales. Nanti AI lihat ya, saya ini bisa pelayanan kayak apa. Gak perlu. Gak perlu ditunjukkan. Yesus dipilih Tuhan untuk mulai melayani muncul umur 30. Gitu ya. Itu bahkan lebih muda dari saya ketika saya melayani di jemaat umum. Tapi kenapa? Yusuf umur berapa? Masih anak ingusan. Daud malah 17 tahun. Diurapi jadi raja. Tapi baru jadi raja umur 30. Saya nggak bilang bahwa tolong hargai anak muda. Saya khotbah ini bukan arahnya ke sana loh. Tapi Anda harus tahu bahwa kalau Tuhan sudah berkata, semua stigma di dunia itu nggak berlaku. Kalau Tuhan udah buka jalan supaya Anda bisa sekolah ke luar negeri, nggak ada yang bisa tutup pintu itu. Paham maksud saya? Kalau Anda tiba-tiba dipercaya untuk bisa memimpin sebuah perusahaan, padahal Anda nggak punya koneksi. Orang bilang kalau kamu punya koneksi akan selalu dapat. Belum tentu. Kalau ada perkenanan Tuhan, Tuhan buka jalan gitu aja. Go, Anda bisa pergi. Nah, kembali ke Gideon. Sekali lagi, tanpa disadari, pandangan inilah yang mendarah daging, tinggal, dan mempengaruhi cara pandang kita tentang kehidupan kita. Makanya beberapa anak muda mungkin gak berani nikah kalau belum kaya. Belum punya tabungan kok. Belum punya berapa M kok. Masih punya berapa ember aja. Saya tuh dinasihati oleh Pastor Philip suruh nikah. Pastor Philip cuma bilang gini, An nikah, jangan lama-lama pacaran. Jangan nunggu kaya. Mau kesekaya apa kamu baru nikah? Kamu nyiapkan pesta semewah apa? Orang akan lupa pernikahanmu. Yang mereka ingat itu cuma kehidupan pernikahanmu. Pesta mau sehebat apa orang tuh lupa. Yang gak mereka lupakan adalah satu. Kualitas pernikahanmu. Itu akan memberkati dan menginspirasi orang lain. Saya dibilang sama Philip, mending kamu mulai dari bawah bersama dengan pasanganmu. Karena ketika kalian sorong atau kalian sengsara, kalian tuh menderita, kalian berjuang tuh bersama-sama. Gak ada uang aja kalian satu. Nanti ketika akan diberkati, kalian jadi pasangan yang kuat. Jangan nunggu kaya baru bersatu, no. Biar ikatkan hubungan kalian ketika kalian belum punya apa-apa. Jangan bilang loh, siapa jadi anak muda yang mau nikah? Yang mau nikah ya semua mau lah ya. Maksudnya mau tuh yang bentar lagi, mau mungkin dalam waktu dekat mau nikah aja nggak yang tangan? Aku mau nikah kok, tapi belum ada pasangannya lah itu. Nah, itu harus cari dulu ya. Oke. Itu nanti sisi konseling sendiri lah itu ya. Saya itu membuktikan penyertaan, hidup saya itu membuktikan penyertaan Tuhan. Saya tuh gak ada dana sama sekali buat nikah. Saya berani melangkah aja, ngomong sama calon istri saya, kita list yuk prioritasnya. Kemudian setelah kita list, mana yang paling atas? Yang paling atas tentunya harus baju pernikahan istri saya. Harus itu, harus ada. Kedua, pakaian saya. Ketiga, harus ada makan buat keluarga. Yang harus mana saya list buat urutan. Terus saya bilang sampai titik tertentu, ini gak usah gak apa-apa ya, ini gak usah. Yang ini kita dulukan, nanti Tuhan berkati. H-2 minggu atau 3 minggu Bapak Ibu. Semua list bahkan sampai keinginan kita. Itu semua dapat direalisasikan loh. Saya udah terlanjur ngomong sama teman dekat saya padahal. Nanti pas aku sederhana aja kok. Saya gak update dia kalau Tuhan sudah berkati saya. Lebih berkati dari mana? Ada aja. Itu cara gak mungkin. Angka tabungan saya. Itu persis dengan yang saya butuhkan. Persis loh. Saya kaget.
Terus teman saya datang ke pesta bilang gini, Aan ini merendah di atas Monas. Katanya pesta sederhana, banyak kita mune, dia bilang kayak gitu. Terus dia datang saya, bohong ya kamu ya. Gini sederhana. Tak ceritain kok, ada sesi kedua. Tuhan tiba-tiba berkati aku, makanya semua ini lancar. Tuhan tuh bisa mematahkan stigma dunia lah. Ya, karena apa yang gak mungkin manusia, bagi manusia itu mungkin bagi Allah. Amin. Oke, kalau tadi ayat 15, saya minta Anda fokus untuk melihat ayat 15. Gideon juga melihat ayat 15, dia merasa paling kecil, paling muda. Coba kita lihat ayat 16 sekarang. Fokusnya ke ayat berikutnya. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon. Tuhan bilang apa? Tetapi akulah yang menyertai engkau. Tuhan bilang, iya memang betul. Kamu paling kecil, kamu paling muda. Tapi Tuhan menutup semua keadaan Gideon dengan berkata, oke, tetapi aku yang menyertaimu. Mungkin kamu kecil, mungkin kamu muda, mungkin kamu gak sanggup, tapi aku yang menyertaimu. Tuhan bilang gitu. Dan Tuhan bilang, sebab itu engkau akan memukul kalah musuhmu. Pertanyaannya gini, sekarang ada dua. Suara Tuhan versus suara kita. Mengapa manusia cenderung lebih percaya yang dunia katakan? Suara kita, suara hati kita. Daripada suara Allah, daripada apa yang Allah lihat dan yang Allah katakan. Kenapa? Lo cenderung gitu ya, betul gak? Betul, ngaku gak? Kita lebih gampang percaya yang kita lihat, percaya isi hati kita, cara pandang kita daripada perkataan Tuhan. Ya atau ya? Gak ada pilihan lain, harus ya. Kadang ya bukan ya atau tidak. Ya toh, kebanyakan kita tuh kayak respon pertama itu kayak, aduh gitu. Baru kemudian, oh iya, aku percaya. Tapi respon refleks kita itu kayak, aduh. Kenapa kok suara kita, suara dunia lebih bisa kita percaya? Karena yang mendominasi hidup kita, itulah yang mempengaruhi cara berpikir dan cara pandang kita. Siapa yang mendominasi hidup kita? Gideon hari itu saya ceritakan sedikit latar belakangnya. Dalam keadaan ketakutan, dijajah sampai sembunyi. Dia mengirik gandum di tempat pemerasan anggur. Itu gak nyambung. Kenapa? Karena semua hasil terbaik dari panen harus dikasih ke tentara Midian. Maka dia sembunyi-sembunyi mengirik gandum supaya bisa buat makan di tempat pemerasan anggur. Ketakutan Gideon, keadaan yang saat itu terjadi mendominasi hidupnya. Sehingga muncullah Gideon yang pesimis. Dia percaya keadaannya, dia percaya dia paling muda, sukunya paling kecil, Israel sedang dijajah. Dan ketika Tuhan bilang, kamu akan kupakai menyelamatkan Israel, langsung dia mikir, paling gampang, gak mungkin. Kenapa? Karena yang mendominasi pikirannya dan hidupnya adalah keadaannya. Sama halnya dengan kita, jika hidup kita ini gak bergaul dengan kebenaran, bagaimana bisa kebenaran atau perkataan Tuhan dapat mendominasi dan mempengaruhi hidup kita? Siapa yang Anda kasih makan lebih, itu yang jauh lebih kuat. Kalau yang Anda kasih makan lebih untuk hidup Anda adalah berita, semua fakta, Anda tidak pernah baca firman, janji Tuhan, otomatis hidup Anda akan berdasarkan fakta. Makanya di Roma 10 ayat 17 dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Kalau yang masuk, yang lebih besar porsinya adalah kebenaran dan perkataan Tuhan, maka yang akan drive pikiran kita, yang menuntun pikiran tindakan kita, itu perkataan Tuhan. Tapi kalau yang mendominasi hidup kita, semuanya sebaliknya. Masalah, kendala, fakta, ketakutan, semua itu. Gak heran hidup kita pesimis.
Karena siapa yang kuat itu yang mendominasi dan itu yang menentukan kualitas hidup kita. Ternyata Bapak Ibu, saat fokus kita salah, maka kepercayaan kita akan dipengaruhi. Kalau fokus kita itu keadaan, kalau fokus kita itu perkataan orang, kita lebih percaya itu daripada perkataan Tuhan. Maka tindakan kita akan kepengaruh. Fokuslah pada perkataannya. Yang berkata, kembali di ayat 16 saja apa? Tuhan bilang apa sama Gideon? Tetapi akulah yang menyertai engkau. Ingat Bapak Ibu, keadaan kita hari ini tidak bisa mempengaruhi hasil kita di depan. Keadaan yang kita alami hari ini tidak pernah mewakili apa yang akan terjadi di depan. Karena Allah sanggup mengubahkan. Di tengah-tengah itu tiba-tiba Tuhan berperkara. Jadi jangan langsung gini, ya udahlah aku cuma bisa sekolah kayak gini, kelihatan nanti aku kerja kayak apa, kelihatan masa depan kayak apa. No. Jangan simpulkan dengan cara berpikir kita. Keadaan kita hari ini tidak mewakili kita di depan kayak apa. Selama kita mempercayai perkataannya, Tuhan yang membawa kita naik. Siapa nyangka seorang yang dijual sebagai budak namanya Yusuf jadi orang nomor 2 di Mesir? Itu gak masuk akal. Gak masuk dalam pikiran Yusuf bahkan. Tapi kalau Tuhan buka jalan, skenario hidup kita itu serahkan sama Tuhan. Jangan kita yang berusaha untuk tentukan semuanya. Kita boleh punya rencana kata Allah, tapi apa? Kehendak Tuhan tetap yang jadi. Kalau Anda belum punya kesempatan bisa sekolah tinggi sampai ke luar negeri dan belajar bahasa ini itu, kulik, belajarlah. Ada loh, satu anak. Dia nggak bisa punya biaya untuk les bahasa Inggris karena les bahasa Inggris cukup mahal. Dia nggak bisa punya kesempatan untuk bisa bicara bahasa Mandarin karena keluarganya juga nggak ngomong itu dengan fasih. Dia nggak ada uang untuk les, buat sekolah aja ngos-ngosan, apalagi les. Tahu nggak? Dia memutuskan setiap hari berapa jam dia pakai untuk belajar via online. Cuman denger di YouTube. Sekarang banyak kan platform yang bisa ngajarin. Dan itu free. Dia pilih yang free kan gak ada biaya. Didengarkan dia latihan. Setiap hari dia komitmen. Berapa jam dia pakai untuk studi online. Tahukah? Dia menguasai bahasa Inggris fasih. Bahasa Mandarin fasih. Dan orang ini diterima dalam perusahaan asing. Yang tiba-tiba membuat karirnya bisa melejit. Tuhan kalau udah buka jalan, itu gak ada yang bisa tutup loh. Hakim 7 ayat yang pertama. Adapun Yerubbaal, itulah Gideon, bangun pagi-pagi dengan segala rakyat yang bersama-sama dengan dia. Lalu mereka berkemah dekat mata air Harod. Perkemahan orang Midian itu ada di sebelah utaranya, dekat Bukit More di lembah. Akhirnya singkat cerita nih, setelah dia berusaha ngomong sama Tuhan, no Tuhan aku gak mampu, gak bisa dan lain sebagainya. Akhirnya ayat ini mengatakan bahwa Gideon berangkat juga. Dia bangun dan dia percaya, saya rasa ini penafsiran saya ya. Dia akhirnya fokus kepada perkataan atau kalimat Tuhan di terakhir itu. Iya betul kamu kayak gitu, tapi bukankah aku yang menyertaimu? Ketika dia fokus dengan kata-kata aku yang menyertaimu, disitulah dia akhirnya bangkit, dia percaya. Yaudah, aku memang paling kecil, aku paling muda, aku gak bisa apa-apa. Tapi kalau Tuhan yang manggil, Tuhan yang sertai. Dia fokus sama itu. Nah apa hasilnya orang-orang kayak gini? Ternyata kepercayaan kita kepada Allah dan perkataannya membuat kita tuh berani melangkah. Itu yang pertama saya mau sampaikan. Sekali lagi saya ulang, kepercayaan kita kepada Allah dan perkataannya membuat kita berani melangkah. Anda mungkin gak tahu nanti kayak apa, Anda belum tahu hasil akhirnya, Anda gak tahu nanti gimana caranya, tapi hari ini beriman dan melangkah dulu. Apa yang membuat Anda berani melangkah? Satu, karena Anda percaya perkataannya. Kalau dia udah berkata, ya udah aku melangkah, itu jaminanku, itu peganganku. Paham ya? Saya bacakan Hakim-Hakim di 7 ya,
Ayat yang kedua, lanjutannya. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu, daripada yang ku kehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku, sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Maka sekarang, serukanlah kepada rakyat itu demikian, siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang. Nya dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu, dan tinggallah 10.000 orang. Tetapi Tuhan berfirman pada Gideon, masih terlalu banyak rakyat. Suruhlah mereka turun minum air, maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Dialah yang akan pergi bersama-sama dengan engkau, tapi barang siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang tidak akan pergi bersama-sama dengan engkau, dialah yang tidak akan pergi. Kepercayaan kita kepada Allah, ini yang kedua, membuat kita berani berjalan dalam kemustahilan. Yang pertama, dia berani, dia nggak tahu caranya kayak apa. Dia punya 32.000 tentara. Kok Tuhan ngomong, Gideon, kebanyakan. Bilang yang takut suruh pulang. Pulangnya tuh gak nanggung-nanggung. 22.000 pulang. Tinggal 10.000. Setelah itu Tuhan bilang, masih terlalu banyak. Sehingga cerita Anda tahu yang ikut Gideon berapa? 300 orang. Udah takut loh dia ini. Ya kan? Karena dia muda, dia kecil. Terus dia baru melangkah berani, karena ingat perkataan Tuhan apa? Aku menyertaimu. Dia baru berani melangkah. Baru berani melangkah. Dihadapkan fakta yang gak mungkin. Dia barusan menghibur dirinya. Oh puji Tuhan, 32.000 melawan ratusan ribu. Ya masih kecil tapi oke lah, gak sendirian lah. Tiba-tiba Tuhan bilang, kebanyakan. Dan Tuhan kasih berapa? Sampai 300. Cuman 300. Cuma 300 gelintir orang. Di situ imannya kayak diajak mengalami eskalasi sama Tuhan. Mungkin dia bisa ngomong, ya Tuhan belum selesai Tuhan. Aku baru bisa menguatkan hatiku untuk berjalan melangkah sama Tuhan. Kok sekarang Tuhan malah kasih cuma 300. Kalau sama 32.000 tadi aku lebih tenang. Tuhan bilang enggak. Karena percaya kepada Allah kita, membuat kita berani berjalan dalam kemustahilan. Dasarnya apa Pak? Kok kita bisa belajar, kita mau melangkah dalam kemustahilan? Gak ada. Dasarnya gak ada kecuali Tuhan. Kalau Tuhan yang bilang, aku percaya. Mau sama 2 orang aja, kalau Tuhan yang suruh, kita menang kok. Ngerti ya? Mau 32.000, jangan-jangan dengan 32.000 belum tentu loh dia menang. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Cara Tuhan jangan selalu kita belajar untuk logika. Apa? Ya apa Tuhan carakan pakai 300 sama aku 301, kalahkan ratusan ribu orang. Jangan di logika dulu. Biarkan Tuhan bekerja. Anda nanti akan tahu akhir ceritanya kayak apa. Kemenangan peperangan sama Midian itu dibuat cuma dalam berapa jam, langsung menang. Tanpa dia bersusah-susah. Jujur saya dia apa? Yang sedikit dari kita itu cukup bagi Tuhan. Poin pertama, yang sedikit dari Gideon cukup bagi Tuhan. Mazmur 44 ayat 4. Sebab bukan dengan pedang mereka menduduki negeri. Bukan lengan mereka yang memberikan mereka kemenangan. Melainkan tangan kananmu dan lenganmu dan cahaya wajahmu. Apa? Sebab engkau berkenan pada mereka. Sebab Tuhanlah yang memberi kemenangan Bapak Ibu. Waktu saya baca ayat ini, sebab Tuhanlah yang memberikan kemenangan. Orang yang pandai tidak akan menang karena kepandaiannya. Kabar baiknya adalah, kalau hari ini kita banyak keterbatasan, kita nggak bisa ini dan itu. Perkenanan dan pertolongan Tuhan yang akan memampukan kita. Bapak Ibu, pernah kita mikir, kalau Tuhan yang suruh sebenarnya, Tuhan itu bukan mau kemampuan kita.
tapi maunya kemauan kita. Yang Tuhan butuhkan bukan kemampuan, karena Tuhan dari awal sudah tahu kita tuh gak mampu. Tapi yang Tuhan perlu adalah kemauan. Kenapa kok kayak gitu? Karena bukankah kemampuan dari Tuhan? Ability itu dari Tuhan datangnya. Tapi kemauan adalah keputusan kita. Itu Tuhan gak bisa apa-apa. Ketika bagian kita yaitu mau, Dia akan memperlengkapi kita dengan kemampuannya. Coba buka 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Dari awal Tuhan tuh tahu kita Gideon tuh nggak mampu. Tapi kalau Tuhan tetap panggil, karena ketika Tuhan dapati kita itu mau, disitulah Tuhan yang akan menyempurnakan panggilannya. Disitulah penyertaan Tuhan yang akan berbicara. Kan Tuhan bilang, aku gak akan kasih pencobaan melebihi kekuatanmu. Nah, seringkali manusia, bahkan banyak orang yang bunuh diri. Kenapa? Karena masa gak sanggup. Dia lupa ada ayat ini. Tuhan udah bilang dengan dijamin loh. Semua masalah yang kau alami tidak pernah melebihi kekuatanmu. Berarti kita bisa menanggungnya. Dan Tuhan katakan kalimat berikutnya. Dan pada waktu itu diberikan, Tuhan sudah kasih jalan keluar. Berarti pada waktu masalah ada, masalah itu masuk. Sebenarnya pada itu terjadi, exitnya itu sudah disediakan. Jadi jangan takut menghadapi masalah. Selama bukan karena kesalahan kita loh ya. Tuhan izinkan masalah ada, jangan takut. Karena Allah yang berkata, selama kita mau saja berjalan dengan Dia, Dia akan memampukan kita. Kita akan keluar. Amin. Jadi yang pertama, yang sedikit dari Gideon cukup bagi Tuhan. Yang kedua, karena sebenarnya Allah yang berperang ganti kita. Pada waktu kita mau, tadi saya bilang yang Tuhan inginkan itu bukanlah kemampuan kita, tapi kemauan kita. Karena sebenarnya berperang itu adalah Tuhan, bukan kita. Bukan dengan saya, Hakim-Hakim 7 ayat 22. Sedang ke-300 orang itu meniup sangkakala, maka di perkemahan itu Tuhan membuat pedang yang seorang diarahkan kepada yang lain. Lalu larilah tentara itu sampai ke Betsita, ke arah Serera, sampai ke pinggir Abel Mehola, dekat Tabat. Tugasnya Gideon dan 300 orang tadi apa tahu nggak? Tiup sangkakala, pecahkan buyung, dan bersorak pedang demi Tuhan dan pedang demi Gideon. That's it. Bahkan mereka ini belum menggunakan pedang. Mereka nggak bawa pedang. Mereka cuma bawa buyung dan sangkakala. Terus mereka ngomong pedang. Ini kayak tindakan iman gitu ya. Pedangnya mana? Hari itu semua senjata sedang dirampas. Mereka gak punya senjata untuk melawan Midian. Mereka cuma taat aja. Tuhan bilang, tiup sangkakala, pecahkan buyung, teriak kayak tadi. Begitu mereka teriak gitu, musuh itu saling bunuh. Tiba-tiba musuh yang lain langsung pergi meninggalkan perkemahan dan meninggalkan semua isi kekayaan Midian di tempat. Dalam semalam, Midian itu pergi tanpa perlawanan dari pihak Israel. Karena Tuhan yang melawan, Tuhan yang berperang ganti Israel. Gitu ya. Ini yang saya bilang, jangan skenario hidup kita selalu kita atur dengan cara kita. Di tengah-tengah tiba-tiba Tuhan intervensi. Izinkan Dia bekerja. Kita lihat masalah kita segede gaban, wah raksasa banget, gunung banget. Tiba-tiba Tuhan cuma bilang kamu taat, puasa aja, doa. Lakukan. Ketika Tuhan meminta kamu untuk deklarasikan iman. Tiba-tiba ada yang telepon bahwa masalah yang kau hadapi udah di take care semua. Saya pernah cerita ini kan. Saya ngalami itu di keluarga saya. Tahun 2001, keluarga kami mengalami kebangkrutan.
Semua aset papa mama saya dijual. Karena untuk pengobatan mama tuh nggak murah. Mama kena malpraktek. Jadi harus operasi berkali-kali di beberapa negara. Dan itu habisnya nggak sedikit. Papa saya bilang kayak gini, semua bisa dibeli, semua bisa dicari. Tapi manusia kita harus utamakan. Mama harus kita nomor satukan hari ini. Demi mama sehat, it's okay ya. Semua mobil kita, semua yang papa punya hari kita jual dulu. Sampai tokonya mama itu kan toko grosir Bapak Ibu. Jadi kosong melompong loh. Karena semua barang itu gak bisa sanggup untuk beli lagi. Pelanggan-pelanggan yang setia bilang sama papa saya, gak apa-apa. Aku akan tetap langganan di sini. Aku akan kasih uang, baru ambilkan barang. Aku gak akan pindah toko lain. Tiba-tiba di tengah-tengah kita kayak gitu, papa cuma bilang gini, gak apa-apa. Kita mulai dari nol lagi ya. Apa ya? Udah, kita datang ke Tuhan, kita tahu penyertaan Tuhan. Dalam hitungan hari, tiba-tiba toko yang sepi kayak biasanya, apalagi makin sepi karena barangnya udah gak ada, orang gak mau belanja di tempat kita. Tiba-tiba, setiap hari itu puluhan orang yang kita kenal, itu belanja dengan omset. Itu kayak 10, 15, 20 kali lipat pelanggan kami yang dulu. Baru satu orang. Itu puluhan orang setiap hari. Dalam waktu 3 bulan, Tuhan pulihkan usahanya papa. Dengan sangat mudah, bahkan lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Papa cuma bilang, gak mungkin ini kita. Ini Tuhan. Tuhan bilang, aku yang berperang ganti kamu. Kamu cuma percaya aja. Percaya. Cara Tuhan akan terjadi dalam hidup kita. Amin. Jangan semua-semua di logikamu. Bapak Ibu. Tuhan bilang aku akan sembuh. Ya apa caranya? Gak mungkin tuh Anda yang menolak Anda untuk Anda sembuh sendiri. No. Izinkan Tuhan intervensi di situ. Yang ketiga. Supaya saat kita menang, kita sadar bahwa itu bukan karena kita. Mengapa kok kita itu berjalan dalam kondisi yang sulit, seakan-akan bukan kemampuan kita. Gideon kecil, Gideon muda dipilih. Cuma 300 orang. Kenapa kondisi kayak gitu kok kita alami? Supaya kita tahu bahwa suatu saat kalau kita mencapai sesuatu, Anda akan tahu bahwa itu Tuhan. Bukan kita. Waktu papa saya diberkati dalam waktu 3 bulan bisnis keluarga kami dipulihkan. Kami langsung sepakat berkata bersama-sama, ini Tuhan. Kita mau cari strategi kayak apa membalikkan toko itu jadi besar, itu harus butuh modal lagi. Mungkin butuh investor dan lain sebagainya. Tapi Allah berkata lain, ada aja caranya, itu gak tahu, bayangin tuh. Dan kalau cerita lebih jauh itu lebih lucu lagi. Ada toko yang sama bidangnya dengan papa mama, yang buka di situ selama ini kan menjadi toko yang memang cukup bersaing. Tiba-tiba toko itu memutuskan untuk tutup. Alasannya simpel sih. Saya mau pensiun. Anak saya gak mau nerusin. Saya tak istirahat aja. Udah cukup lah, gak usah terlalu ngoyo. Gak usah terlalu kerja keras. Dia tutup. Pegawainya punya bagus-bagus masuk di tempat toko kita. Oke? Yaudah dia tutup kan. Dia pergi jalan apa gitu kan. Menikmati hasil di masa tua lah ya. Setelah 3 bulan Tuhan pulihkan pekerjaan kita. Ramenya bukan main. Dia langsung buka lagi. Terus ditanya dong, lo kenapa buka lagi? Gak tahu kepikiran kok pengen buka lagi ya. Buka lagi loh dia. Setelah buka, hampir sebagian besar pelanggannya gak mau balik ke dia. Pegawai-pegawai yang bagus gak mau balik ke dia. Bahkan mama saya punya hati yang besar bilang kayak gini. Kamu kan baru kerja sama aku 3 bulan. Kamu udah kerja sama owner itu udah belasan tahun. Baliklah ke sana. Aku tahu kamu ini pintar. Cuma aku gak mau beratin kamu hanya karena kamu sudah terlanjur masuk sini. Gak apa-apa loh. Jangan sungkan sama saya. Kalau kamu mau balik, balik. Saya tuh langsung kayak ngomong sama mama. Mama ngapain ngomong kayak gitu? Saya bilang, mama kan puji Tuhan ini dapat pegawai bagus. Ya semua orang bisa mikir kayak kamu. Cuma kita tahu dari awal Tuhan yang tolong kok. Tanpa orang ini pun Tuhan akan tetap tolong kita. Orang ini didorong untuk keluar. Orang ini bilang apa? Bu, saya betul baru 3 bulan kerja di sini.
Sampai saya memutuskan untuk tetap tinggal di sini. Kalau udah berjalan sama Tuhan ya, gak bisa ngomong. Perkenanan Tuhan, semua penyertaan Tuhan nyata. Gitu ya. Kami sampai heran, ngapain cuma tutup 3 bulan, kita pulih, dia balik buka. Aneh loh Bapak Ibu. Cuma aja mikir, ada strategi toko seperti apa yang bisa seperti itu. Kalau nggak Tuhan memindahkan harta orang fasik kepada orang benar. Saya nggak bilang dia orang fasik. Tapi nyatanya memang belum kenal Tuhan. Selalu main curang dan lain sebagainya. But we know one thing. Selalu ada perbedaan antara orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan dan mereka yang enggak. Karena Alkitab mencatat ada perbedaan. Efesus 2 ayat 8-9, kemudian saya akan selesai. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Kenapa diizinkan kondisi-kondisi yang gak mungkin, tapi kita dipakai Tuhan, dipakai besar sama Tuhan? Kenapa? GMS semua mulainya dari nol. Di sini ada PIC, suami istri, untuk pegang GMS Bontang. Yang bentar lagi kita akan launching jadi GMS Bontang. Gereja lokal di sana. GMS itu ciri khasnya satu. Selalu mulai dari akarnya. Dari nol. JG dari 1-2 orang. Bisa nggak kita mulai pakai Philip gitu. Datang ke Bontang. KKR. Langsung ibadah. Kan kita tahu. Bukan tentang Philipnya. Tapi tentang Tuhannya. Kenapa sih kok? Kenapa sih Pak? Kok lebih milih yang sulit daripada yang gampang? Kayak tadi saya bilang di awal. Pembangunan sudah ada yang cover 100% loh. Bahkan kita cuma masuk, udah didandanin interiornya, semua diisi oleh dia. Loh kok gembala ini nantang jalan sama Tuhan. Mending kita bersama-sama yuk. Dia tetap paksa, enggak aku mau tetap nabur. Enggak boleh seluruhnya enggak apa-apa, tapi aku kan mau kasih. Kenapa kita harus pilih yang sulit? Karena saya tahu perjalanan dengan Tuhan akan selalu membuat kita ingat bahwa Tuhan itu menyertai kita. Seperti Ayub berkata, dulu aku tahu Tuhan dari apa kata orang. Tapi hari ini aku mengalaminya sendiri. Anda harus menjalani itu. Anda harus mengalami itu. Amin. 3 aplikasi sederhana kita akan tutup ya. Yang pertama, apa yang mendominasi hidupmu itulah yang mempengaruhimu. Kedua, fokuslah kepada Dia yang menyertaimu, bukan pada keadaan yang kamu alami. Saya boleh jelaskan lebih jauh, sebab keadaan kita hari ini tidak pernah bisa menentukan masa depan kita. Ya, jadi ingat bahwa Tuhan sanggup intervensi dalam kilometer manapun dalam hidup kita. Yang terakhir, yang Ia mau adalah kemauanmu, sebab kemampuan adalah dari Dia. Amin. Jadi Anda merasa gak mampu. Justru ayo mimpin Jegevan ya nanti ya. Aduh gak bisa loh aku ini. Ngomong aja siaring aja masih terbata-bata gitu kan ya. Pertanyaan gini. Anda mau dulu gak? Kalau Anda mau, penyertaan Tuhan akan memampukan. Trust me. Kita ini hamba-hamba Tuhan ya. Di GMS ini ya. Saya tuh kalau flashback ke belakang. Saya tuh gak menyangka saya bisa ngomong seperti ini. Dan saya tahu saya tetap jadi murid, saya tetap dimuridkan, saya tetap perlu terus belajar sampai hari ini. Bahkan sampai nanti sebelum saya mati pun. Sampai saya mati pun. Saya gak akan menambah sudah untuk belajar. Tapi kalau saya flashback ke belakang, saya ini cuma anggota CG yang dulu untuk siaring gak berani. Apalagi suruh bagikan firman di CG. Mungkin saya lebih memilih absen. Mungkin saya adalah contoh jemaat, golongan jemaat yang lebih milih gak datang daripada dipercayai. Nanti kamu PAW ya, aku gak bisa, ini perutku mules gitu. Ada di sini kayak gitu mungkin. Nanti minggu depan sharing ya, kayaknya minggu depan aku mules loh. Mulesnya udah tahun seminggu sebelumnya loh. Hebat. Profetiknya tuh di tempat yang salah. Kayak kalau kita profetik kan tahu ke depan akan ada apa, kita kan gini. Ini profetiknya salah. Kayak minggu depan aku ini diare. Udah tahu minggu depan itu. Sengaja H-1 makan yang pedes-pedes supaya gak bisa CG. Saya ini tipe orang
ikut Tuhan dulu kayak gitu. Tapi Tuhan tetap tangkap saya. Tuhan tetap pilih saya. Orang yang suka bantah kayak Musa, kayak Gideon yang berkata aku gak bisa. Saya bilang sama pemimpin saya, saya ini baru. Saya baru 2 bulan loh Bapak Ibu. Tiba-tiba dulu, sekarang masih ada CGT ya? Masih ya? Oh sekarang enak jadi pemimpin, jadi sponsor, ikut lulus CGT 1, bahkan itu persyaratan. Supaya dibekali dulu. Saya dulu gak ada CGT 1, gak ada MSC 1. Tiba-tiba pas waktu ministry time, coach saya, kan saya duduk bawah, tumpangin tangan saya, Tuhan, urapi dia jadi seorang sponsor. Saya pikir sponsor dia apa ya? Saya aja belum tahu job desk-nya apa. Tiba-tiba dipercaya kayak gitu. Mungkin beberapa Anda udah tahu cerita saya yang ini. Sampai saya tuh mikir sponsor itu yang mensponsori, yang mendanai Jiki loh. Karena kan itu istilah yang paling umum ya. Saya mikir, berarti setelah ini makanan aku yang kasih, aku yang nyediain bensin. Saya tuh mikirnya itu. Padahal sponsor itu kan wakil CGL. Saya tuh bahkan belum tahu job desk-nya. Didoakan. Saya pulang, nanti minggu depan makan apa saya siapkan loh. Ngapain? Bukan tugasmu kok. Loh, tadi kan saya buat mensponsori CG ini. Bukan, dia bilang kayak gitu. Baru dia jelaskan. Sepolos itu loh, tapi Tuhan pilih. Terus dipilih belum tahu job desk-nya. Saya sempat menolak untuk pelayanan yang memerlukan mulut. Saya bilang, saya punya sepeda motor, saya pelayanan sepeda motor aja. Jemput-jemput jemaat. Gak punya kendaraan, saya yang jemputin. Saya berusaha untuk mengelak. Tapi Tuhan gak kayak gitu. Kamu selalu punya cara untuk kita tetap dalam rencananya. Satu demi satu. Tuhan membuktikan bahwa kamu memang lemah. Tapi bukankah aku Allah yang bisa mengubahmu? Kamu memang kecil. Tapi bukankah aku adalah Allah yang bisa mengangkatmu? Kamu memang gak seberapa. Tapi bukankah aku Allah yang bisa mengurapimu? Tergantung loh. Hidup ini itu bukan tergantung pada kita. Tergantung kita di tangan siapa. Kalau kita tahu kita di tangan yang tepat, kita berjalan percaya sama Tuhan. Percayalah, engkau akan jadi seperti rencananya. Amin. Ayo, terlibatlah. Hari ini, kalau diminta pelayanan, ngajak ngobrol sama jemaat, diajak ngobrol. Dulu saya ngajak ngobrol itu gak bisa di JG. Temen itu ya ada jiwa baru. Saya temenin, saya duduk bareng itu diam aja. Jiwa barunya kan sungkan, orang baru. VIP-nya. Saya disuruh tak temenin. Karena bagi saya konsep menemani itu ya duduk di sampingnya. Pemimpin saya tanya, gak diajak ngomong. Loh, tadi disuruh ngajak ngomong tak? Saya tuh berusaha kayak pura-pura gak tahu. Loh, tadi kan saya bilang kamu temenin. Loh, tapi kan cuma temenin dampingi gini. Allah itu gak perlu kamu, dia bilang kayak gitu. Kayak dulu pemimpin saya buat pusing lah. Ini jemaat yang suka buat pusing. Sekarang malah dipanggil Tuhan jadi hamba Tuhan. Gak ada yang nyangka loh. Saya mau tutup dengan ini ya. Suatu hari waktu COVID kemarin, tahun 2021, 2022 ya. Itu kan lagi tinggi-tingginya ya. 2021 terutama. Coach saya yang dulu, coach pertama saya gak bilang mantan. Coach saya yang pertama itu, tiba-tiba telepon saya. Apa kabar? Dia sebutkan namanya, karena sudah lebih tua dari saya. Kuku pengen tahu gimana kabar Aan sama Melisa. Oh baik, puji Tuhan, saya bilang. By the way, Kuku sama istri ini seneng loh melihat Aan hari ini dipakai Tuhan di Samarinda. Saya bilang, thank you ya kalau dulu gak pernah menyerah buat saya. Saya yang dulu susah diatur, suka ngeyel saya ini. Saya ini jagonya argumen. Jangan minta saya berargumentasi dan elegan sama saya gak akan ladeni sekarang. Kalau dulu, ayo. Logika-logikaan, ayo. Sekarang enggak lah. Tiba-tiba dia bilang, Koko ini sekarang jadi coach di pengembaraan umum Surabaya Barat. Oh ya, wah berapa ciki sekarang saya ngobrol-ngobrol. Singkat cerita dia tuh pengen ngomong maunya itu muter-muter. Koko ini pengen. Aan sama Melisa boleh enggak?
Zoom, kita CT ke ini coach group, dulu namanya kepenilikan, coach groupnya Kuku ini. Mau ngadain worship night online. Melisa yang mimpin pujian, AA yang khotbah ya. Tahu gak saya tuh masa gak layak loh. Yang minta ini pemimpin saya dulu. Serius ya, saya bilang gitu. Tuh, dia langsung bilang ini, iya. Dia sebut namanya, saya panggil namanya. Dia tuh nama huruf depannya tuh J. Jadi banyak orang daripada namanya banyak, namanya kan Jeffrey. Zaman dulu tuh nama Jeffrey itu bisa ratusan gitu ya. Kayak lapisannya wafer. Jadi di mana-mana tuh Jeffrey banyak. Akhirnya saking banyak Jeffrey supaya gak ketukar. Dia dipanggil namanya J. Jadi orang bilang panggil dia tuh kan dia cukup senior di atas kita, bilangnya Koji. Dia bilang, Koji diberkati dengan pelayanan kalian, boleh nggak Koji minta tolong? Saya bilang jangan ngomong minta tolong. Dengan senang hati apa yang bisa aku lakukan. Waktu kita berdua melayani online itu di Zoom gitu. Terus dia tutup. Waktu dia tutup tuh saya nangis. Kalau dulu gak ada orang yang percaya sama saya, mungkin gak ada saya hari ini. Bersyukur ada pemimpin yang ketika kita nolak, dia tetap berjuang. Ayolah, dipercayai terus. Itu ya. Ketika Anda dipercayai, kalau Anda di posisi saya yang dulu, saya nolak-nolak itu. Lihatlah bahwa ada orang yang sedang rindu mempercayai kamu. Mempercayai Anda, mempercayai kita semua ini. Jadi jangan ditolak. Ya, karena itu bisa jadi kepanjangan tangan Tuhan yang rindu memakaimu. Amin. Pemimpin ini yang dulu menyadarkan saya dari semua kebebalan saya. Pemimpin ini yang negur saya apa adanya. Tapi hari ini saya di sini sama istri saya. Dia malah minta saya layani. Saya bukan merasa lebih besar. Tapi saya justru melihat bahwa kalau dulu gak ada orang yang ngotot beriman buat saya, mungkin saya gak ada di sini. Saya bilang thank you ya. Sama hari ini. Kalau Tuhan memakai orang-orang sekeliling kita untuk ngotot memperjuangkan Anda. Bukan karena dia gak mau tahu tentang keadaan Anda. Tapi karena semata-mata mereka pengen Anda dipakai sama Tuhan. Amin. Ayo semua terlibat yuk. Dipakai sama Tuhan.